Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Wahyu Utami dari Prodi Akuntansi 2021 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer dalam penginstalan Grittle dan cara pemakaiannya. Nah, di sini kita sudah mulai penginstalan untuk aplikasi Grittle ya, teman-teman. Aplikasi Grittle ini bisa digunakan untuk analisis statistika, pengajaran ekonometrik, estimasi, analisis data time series, model variabel dependen terbatas, dan model estimasi panel. Gretel sendiri merupakan program komputer berbasis perangkat lunak bebas GNU yang berorientasi pada aplikasi ekonometri. Gretel memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dia bisa diinstal secara gratis untuk Windows, Mac OS X, dan Linux. Sumbernya sangat terbuka, tampilannya intuitif dan mudah digunakan. Berikut adalah data yang akan digunakan untuk analisis regresi linier. Nah, di sini kita menggunakan judul skripsi yaitu analisis pengaruh strategi harga, strategi produk, dan desain atmosfer toko terhadap minat beli konsumen. Kemudian kita di sini menggunakan hasil output analisis regresi dengan hipotesis parsial sebanyak 3 hipotesis, dan juga untuk hipotesis simultannya kita menggunakan 1 hipotesis. Untuk setiap hipotesisnya, kita akan menyusun paradigma penelitian untuk menguji setiap hipotesis menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Nah, kita menggunakan SPSS untuk menguji asumsi klasik dan juga regresi linier sederhana dan berganda. Nah, di sini sudah kami siapkan yaitu sebanyak 100 responden yang siap untuk kita copy ke dalam variabel yang sudah kita siapkan. Nah, untuk data yang 100 responden tadi sudah kita masukkan ke dalam SPSS seperti ini, X1, X2, X3 sebagai independen dan data Y sebagai dependen. Kemudian kita akan mulai menganalisis regresi linier sederhana dan berganda. Untuk tahap pertama yang diuji adalah uji kenormalitasannya. Kolmogorov-Smirnov test seperti ini. Nah, di sini sudah bisa diambil kesimpulan berdasarkan asumsi normal. Kemudian step selanjutnya adalah menguji linearitas yang akan dimunculkan pada data V. Nah, untuk penerapannya kita akan bersihkan dulu kolom yang sebelah sini. Dan bisa kita klik Analyze Regression, kemudian kita pilih linear. Nah, di sini sudah ada data independen dan dependennya, kita masukkan. Untuk data dependennya, kemudian kita masukkan di sebelah sini. Kita klik Unstandardize dan klik Continue. Nah, dia akan muncul untuk data prediction dan residual pada kolom data V.
Untuk hasilnya tadi kita bisa lihat di lampiran yang sudah saya tampilkan. Ini variabel yang pertama kali kita isi ya untuk mendapatkan data view. Transform ini digunakan untuk mencari data heterokedasitas jika tidak ditemukan kesimpulan ketika menarik uji autokorelasi pada Darwin-Watson, pada penghitungan Darwin-Watson. Di sini akan dicari selisih dari ABS atau absolut untuk nilai dari data responden. Jadi untuk data yang minus, maka di sini akan diubah menjadi data positif semua atau plus. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian bisa di-copy untuk dianalisis dan dikumpulkan menjadi satu dengan uji asumsi yang lainnya seperti yang sudah dilampirkan. Untuk penarikan data Darwin-Watson seperti tampilan yang sudah dilampirkan seperti ini. Nah, data koefisien ini bisa dipindah ke data analisis uji asumsi. Kemudian kita akan mengaplikasikan data responden ini menjadi sebuah grafik yang akan kita bandingkan dengan data yang kita isikan ke Gretel. Nah, di sini sudah kita bikin average ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan mengubah data ini menjadi sebuah grafik. Jika sudah muncul grafiknya, maka langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi Gretelnya, kemudian klik file, open data, user file, dan bisa kita masukkan file yang kemudian di sini kita bisa isi untuk kolomnya dan juga untuk row-nya. Nah, ini untuk menentukan variabel yang akan kita aplikasikan di dalam Gretel. Jika data yang kita masukkan salah, dia akan ada notifikasinya ya dari Gretel ini. Jadi bisa disesuaikan dengan data variabel yang ada. Terus di sini kita bisa milih structure of database-nya, time series. Kita klik. Nah, kemudian di sini kita bisa cari untuk time series frekuensi, itu tergantung data kalian, annual, quarterly, monthly, weekly, bahkan daily bisa. Nah, misalkan data kalian itu tahunan, maka bisa diisi untuk tahunnya. Nah, di sini untuk variabel yang dipilih adalah variabel yang akan kita masukkan ke dalam Gretel. Untuk yang lainnya bisa dihapus. Nah, ini klik aja variabel filter simple moving average.